Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nugraha Sidiki akan menjelaskan mengenai kampanye praktik baik dari penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development atau zona perkembangan proksimal di SMA Negeri 1 Malang. Lalu, langsung saja cek this out. Ringkasan intervensi terkait penerapan scaffolding pada Zone of Proximal Development. Seorang pengajar harus memiliki kemampuan untuk menyampaikan pengetahuan secara menyeluruh dan terstruktur. Tujuannya adalah agar peserta didik dapat terbiasa dalam pembelajaran yang efektif, dalam mendorong kerjasama dan proses pembelajaran yang dilakukan di dalam kelas. Seperti contoh dalam konteks pembelajaran sejarah, seorang guru dapat memberikan penjelasan terperinci mengenai Kerajaan Sriwijaya, mulai dari berdirinya hingga keruntuhannya. Zone Proximal Development atau ZPD adalah gagasan dan teori yang dikembangkan oleh Lev Vygotsky. ZPD dapat dijelaskan sebagai suatu kondisi atau zona potensial yang dimana peserta didik dapat mengembangkan keterampilan dan pengetahuannya dengan bantuan pendidik atau rekan sejawat yang memiliki kemampuan yang lebih optimal. Fokus konsep ini adalah pada pentingnya dukungan dalam proses pembelajaran. Pada tahapan instruksional penerapan scaffolding, menurut Hartman terdapat 5 tahapan instruksional scaffolding yang meliputi 1. Pemodelan perilaku yang diinginkan, 2. Memberikan penjelasan, 3. Mengundang partisipasi peserta didik, yang keempat memverifikasi dan menjelaskan pemahaman kepada peserta didik, dan yang kelima memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memberi petunjuk. Konsep scaffolding, keterkaitan antara zona perkembangan proksimal dengan metode scaffolding bisa dipahami melalui konsep scaffolding itu sendiri. Scaffolding diartikan sebagai perangkat bantu berupa tangga yang digunakan oleh seseorang untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi, seperti yang digambarkan dalam lingkaran kuning yang menggambarkan kemampuan belajar yang bisa dilakukan tanpa bantuan orang lain. Pada lingkaran hijau toska muda menunjukkan kemampuan belajar yang bisa dilakukan dengan bantuan orang lain, dan hijau toska tua menunjukkan kemampuan belajar yang tidak bisa dilakukan oleh seseorang. Penerapan strategi teknik metode scaffolding bisa dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, di mana peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok, lalu seorang guru memberikan penugasan kepada kelompok tersebut. Setelah itu, guru mampu untuk berkeliling dan menanyakan kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dan memberikan bantuan berupa jawaban kepada peserta didik tersebut untuk menjawab problem yang ada dalam lembar kerjanya. Hasil dan implikasi dari penerapan scaffolding dalam proses pembelajaran di kelas, peserta didik memiliki pengetahuan yang terarah dan terukur dikarenakan mendapatkan bimbingan oleh seorang guru yang berpengalaman. Dalam hal ini, seorang guru mampu memonitoring dan membimbing peserta didik dalam pencarian sumber belajar yang kredibel agar proses pembangunan pengetahuan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya, peserta didik memiliki pengalaman dalam menginternalisasi pengetahuan secara kontinu yang berimplikasi pada kemandirian peserta didik dalam mengeksplorasi pengetahuan yang lebih mendalam. Dalam hal ini, dengan bimbingan yang dilakukan secara terus-menerus, peserta didik dapat dengan mudah memecahkan problem dengan metode atau cara yang pernah dilakukan oleh guru. Aktualisasi hasil scaffolding di kelas plus 1 SMA Negeri 1 Malang, peserta didik bisa membuat artikel sejarah atau isah sejarah yang sebelumnya belum mengenal dan memahami hal tersebut. Walaupun peserta didik belum secara optimal menghasilkan karya berupa artikel atau isah sejarah, namun dengan konsep scaffolding, peserta didik sudah mulai dikenalkan pengetahuan mengenai pembuatan artikel dan isah sejarah yang berguna untuk mempublikasikan ide dan gagasan peserta didik di kemudian hari. Selanjutnya, peserta didik juga mampu membuat infografis yang lebih kreatif setelah didampingi dalam pembuatan infografis dalam proses pembelajaran sejarah. Pembelajaran dan replikasi terkait penerapan scaffolding pada ZPD. Pembelajaran menitik beratkan pada interaksi sosial dalam membangun pengetahuan, yaitu interaksi antara murid dengan guru maupun murid dengan murid yang memiliki pengetahuan yang lebih mendalam di antara keduanya. Selanjutnya, penerapan scaffolding dilakukan dengan tujuan mengeksplorasi pengetahuan baru yang belum diketahui oleh peserta didik, seperti memperkenalkan sumber bacaan kredibel dari buku digital, maupun dengan menggunakan media presentasi sebagai bentuk kontekstualisasi pembelajaran. Selanjutnya, pembelajaran scaffolding memberikan dampak positif bagi peserta didik yang mengalami kesulitan belajar. Seperti contoh, peserta didik yang memiliki kepercayaan diri rendah mampu terbantu dengan penerapan scaffolding dalam pembelajaran di kelas, di mana seorang guru menjadi proaktif dalam membantu kesulitan belajar yang dialami oleh peserta didik.